Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi an Allah ya'ali darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قال مصنف الكتاب حضرة الشيخ سعيد بن كأرمية رحمه الله وغفر له ولوالديه ونفعنا به في الدارين. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين وبحكمتك وانصر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلى أن قال. Masih dalam pembahasan burhan atau dalil sifat wajib para rasul alaihi wassalatu wassalam. Syukran. Yang lalu sudah kita bahas dalilnya sifat amanah, yaitu wajib terjaganya para rasul dari kesalahan, baik kesalahan yang besar yaitu haram ataupun kesalahan yang kecil yaitu makruh, hingga perkara yang rendah pun terjaga dari diri mereka, yaitu perkara-perkara yang tidak terhormat. Artinya perkara yang menyalahi kemuliaan itu pun dijaga dari diri mereka. Apabila nampak, ini pemisalan andai, apabila tampak sepertinya mereka melakukan kemaksiatan, maka yang nampak itu harus ditakwil. Jadi kalau ada cerita di Quran, ada cerita dalam hadis mengatakan Nabi ini salah, Nabi ini ngelakuin salah, maka kesalahan mereka itu harus ditakwil, karena itu hanya kelihatannya saja seperti salah. Contoh, Nabi kencing berdiri, hukumnya apa? Makruh. Salah apa enggak? Kelihatannya salah. Lah,
Kalau Nabi yang lakuin bagaimana? Kalau Nabi yang lakuin maka itu untuk menjelaskan hukum. Andai Nabi tidak pernah kencing berdiri, Nabi selalu kencingnya jongkok, berarti kencing jongkok hukumnya wajib nanti gitu loh. Kalau kamu kok kencing berdiri hukumnya apa? Haram. Nah, karena Nabi pernah sekali kencing berdiri, maka itu menjelaskan hukum. Oh, berarti kencing berdiri hukumnya makruh. Kencing jongkok hukumnya sunnah. Nah, itu namanya menjelaskan hukum. Terus lagi Nabi pernah wudhu sekali. Hukumnya apa? Makruh. Sunnahnya wudhu berapa? 3 kali. Nah, ketika Nabi kok melakukan itu, maka itu menjelaskan hukum bahwa kalau ada orang wudhu sekali maka wudhunya sah, tapi hukumnya makruh. Gitu. Semua yang dikerjakan Nabi apabila tampak kelihatannya salah, maka harus diperjelas. Sesungguhnya itu hanya menunjukkan perjalanan hukum untuk kita. Ya, kita tidak boleh menilai Nabi itu ngelakuin kesalahan. Ya, jadi jelas ini. Nabi punya sifat maksum, terjaga dari melakukan kesalahan baik yang besar maupun yang kecil, baik haram maupun makruh. Jangan sampai kita mengikuti pendapatnya orang-orang yang nggak ngaji, yang mengatakan Nabi ini salah, biarin mereka ngomong salah. Tapi kita harus paham, apabila tampak kelihatannya salah, itu menjelaskan hukum. Terus yang berikutnya yaitu menunjukkan wajibnya para nabi bersifat tabligh, bahwa semua nabi, semua rasul itu pasti tabligh atau menyampaikan segala apapun yang diperintah oleh Allah. Bentuknya apa? Menyampaikan apa para rasul? Menyampaikan bentuknya apa? Hukum. Isinya apa? Wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Ini hukum yang disampaikan oleh para rasul. Semua rasul sejak Nabi Adam selalu menyampaikan hukum tersebut. Gak ada rasul kok tiba-tiba gak nyampein hukum, gak ada. Hatta Nabi Isa alaihissalam pun menyampaikan hukum. Dalam Injil itu isinya hukum semua. Bagaimana seorang wanita, hukumnya bagaimana pakai cadar, hukumnya bagaimana pakai kerudung. Laki-laki sunat hukumnya bagaimana, semua hukum disampaikan itu. Dari mulai hukum yang terkecil, hukum melangkah masuk kamar mandi, pakainya kaki yang mana, keluar pakai kaki mana, hingga hukumnya haji, hingga hukumnya jihad, hingga hukumnya puasa, semua dibahas oleh para rasul. Karena mereka datang untuk menjelaskan hukum kepada kita sesuai apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa buktinya kalau para nabi itu tabligh dan tidak mungkin para nabi itu menyembunyikan sebuah hukum? Gak mungkin ada satu hukum, baik itu haram, sunnah, makruh, tiba-tiba disimpan oleh nabi, nggak ada. Apa buktinya kalau nabi itu tidak pernah menyimpan, tapi menyampaikan semuanya? Buktinya adalah apabila, ini pengandaian lagi, ini andai yang tidak akan terjadi. Apabila nabi itu menyembunyikan ilmu, menyembunyikan satu hukum, maka berarti kita sebagai umatnya juga akan diperintahkan menyembunyikan hukum seperti para nabi. Nabinya aja nyimpen hukum, masa umatnya gak mengikuti nabi? Nabi itu kan panutan, nabi itu kan
ikuti. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Apabila engkau mencintai Allah, maka ikutilah aku. Ini firman Allah yang disampaikan oleh Nabi, hingga apapun yang dikerjakan Nabi akan jadi panutan untuk kita. Nah, kalau Nabi kok menyembunyikan ilmu bagaimana? Nyimpen hukum, umpamanya ayat Al-Quran Fatihah 7 ayat disimpan sama Nabi 1 ayat jadi 6 umpamanya. Nabinya nyimpen 1, ntar sahabat nyimpen 1 ayat, tabi'in nyimpen 1 ayat. Lah kalau turun-temurun nyimpen 1 ayat sampai kita berapa ayat? Habis dong. Tapi nyatanya enggak begitu. Nyatanya yang turun pada zamannya Nabi 30 juz sampai ke kita berapa? 30 juz. Yang turun di zaman Nabi 114 surat sampai ke kita berapa? 114 surat, enggak ada yang berkurang. Setiap surat Fatihah sekian ayat, An-Nas sekian ayat, Qul sekian ayat, Baqarah sekian ayat, sampai kepada kita masih utuh segitu, enggak berkurang sedikit pun. Tandanya bahwa Nabi tidak pernah menyimpan ilmu pengetahuan, enggak pernah menyimpan hukum. Jangankan Nabi, sahabatnya, tabi'in juga tidak ada satupun yang menyembunyikan ilmu pengetahuan. Kenapa? Mereka mengikuti Nabi. Wajib apa yang kamu tahu wajib disampaikan kepada yang tidak tahu. Sampai Nabi kalau pas bersabda, sahabatnya kebetulan ada yang enggak hadir semuanya, Nabi katakan yang hadir harus nyampein pada yang tidak hadir. Ini menunjukkan ilmu enggak boleh disimpan, harus sampai kepada semua orang. Itu pakai remote, ada remote-nya itu? Enggak ada ya? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Wa Allah Subhanahu wa ta'ala melaknat dan para malaikat pun melaknat. Bahkan seluruh isinya bumi ini melaknat siapapun yang menyembunyikan ilmu pengetahuan, yang menyembunyikan hukum. Sebaliknya, kalau ada satu orang menyampaikan hukum, ulama menyampaikan hukum, maka orang itu dipuji oleh semuanya. Bahkan seluruh hewan-hewan enggak di darat pun, di laut pun, semua mendoakan dia, memuji dia. Kenapa? Berkahnya dia, dunia menjadi sentosa, dunia menjadi aman, orang menjadi mukmin, punya pengetahuan, enggak maksiat kepada Allah. Ini faedahnya disampaikannya ilmu pengetahuan. Tapi sebaliknya, kalau ada orang yang nyimpen ilmu, maka dia akan dilaknat. Bahkan dikatakan, siapa orangnya yang tidak menyampaikan ilmu pengetahuan, maka dikatakan mu'adzabun qoblal ubadil watan. Dia akan diazab sebelum azabnya para penyembah berhala. Coba, ya? Penyembah berhala hukumnya apa sih? Kafir. Ada ulama nggak mau nyampein ilmu, maka akan diazab oleh Allah lebih dulu dari azabnya kepada para penyembah. Kenapa? Karena gara-gara dia nyimpen ilmu banyak orang salah. Gara-gara dia nyimpen ilmu banyak orang kafir, banyak orang keluar dari jalur. Makanya dia akan diazab duluan. Kalau ada orang kok berbuat salah, maka akan ditanya, waktu itu di samping kamu ada siapa? Oh, ada Kiai anu. Diem aja Pak Kiai. Oh, panggil sini. Waktu dia maksiat, kenapa kamu diem aja? Oh, kan masing-masing, ya Allah. Kamplang duluan kamu. Wah, ada orang maksiat, ada orang alim diem saja. Wah, ini yang berbahaya. Makanya tidak boleh
ada seorang pun yang melihat kemaksiatan, melihat kemungkaran, melihat kebodohan, kemudian dia hanya diem saja, maka dia akan diazab sebelum azabnya para penyembah berhala. Maka mana mungkin Nabi menyembunyikan ilmu pengetahuan. 24 jam Nabi non-stop menyampaikan pengetahuan kepada umat. Tidak pernah Nabi berhenti atau menyembunyikan satu pengetahuan kepada mereka. Berbeda dengan orang-orang Yahudi. Bukan nabi-nabi, bukan. Berbeda dengan umatnya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang mereka sengaja menyembunyikan ilmu pengetahuan, menyembunyikan hukum untuk enggak sampai kepada generasi berikutnya. Mana buktinya? Di dalam Maulid, buku Maulid yang biasa kita baca, ada buku Maulid Diba. Dalam kitab Diba diceritakan satu riwayat tentang perkataan salah seorang tabi'in yang mengatakan bahwa diceritakan di situ, bapakku mengajarkan kepadaku semua kitab Taurat. Alamani abi Taurata illa sifron wahidan. Qala fa idza mata abi fatahtuhu wa idza fihi nabiyyu akhiru zaman mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Dikatakan bahwa bapakku mengajarkan kepadaku kitab Taurat kecuali satu bab, satu lembar, yang kemudian satu lembar itu disimpan oleh bapakku dalam satu kotak. Ketika bapakku mati, maka aku buka kotak tersebut. Setelah aku buka kotak tersebut, maka ternyata isinya cerita tentang Nabi akhir zaman. Coba. Jadi bab semua disampaikan, hukum-hukum Allah disampaikan, cerita Nabi Muhammad disimpan. Hukum untuk memuliakan Nabi Muhammad disimpan. Ini bajingan, ini penjahat kelas lengkap itu luar biasa. Hingga akhirnya sang anak pun kemudian menyalahkan bapaknya karena tindakannya menyembunyikan ilmu pengetahuan, hingga dia pun kemudian mengikuti petunjuk dalam kitab tersebut dan mencari keberadaan Nabi Muhammad SAW. Ini banyak orang Yahudi begitu, Nasrani ya begitu. Dikatakan Nabi Isa itu nabi terakhir, Nabi Muhammad itu bukan nabi untuk seluruh manusia. Nabi Muhammad itu hanya untuk orang Arab. Nabi Isa untuk seluruh manusia. Dibolak-balik. Dalam Injil nggak ada satupun kalimat yang mengatakan hei manusia, nggak ada. Adanya hanya dalam Al-Quran, ya ayyuhan nas, hei manusia. Itu kalimat itu yang ada hanya dalam Al-Quran. Di Injil yang ada hanya ya Bani Israel, hei orang-orang Israel, hei orang-orang Bani Israel, hei orang-orang Yahudi. Itu isinya itu. Gak ada Nabi Isa turun untuk semua manusia, gak ada. Tapi diputar balik fakta. Ini mereka lah orang-orang yang selalu menyembunyikan ilmu pengetahuan. Makanya 3 kitab suci itu turun kepada orang-orang Bani Israel. Zabur turun kepada Nabi Allah Daud, Taurat turun sama Nabi Musa, Injil turun sama Nabi. Orang ini Bani Israel semua. Tapi ketiganya ini dirubah oleh mereka, disimpan oleh mereka sebagiannya, diganti oleh mereka sebagiannya, hingga yang terakhir tidak lagi diturunkan kepada mereka, tapi turun kepada Nabi yang berasal dari negeri Arab yang mereka bukan Bani Israel. Maka orang-orang Bani Israel, khususnya orang-orang Yahudi, dendam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hingga sejak kecil beliau sudah diburu untuk dibunuh.
Kenapa? Agar kemuliaan Bani Israel tidak hilang. Kalau sampai Nabi terakhir lengser dari orang Bani Israel, maka kemuliaan Bani Israel akan hilang. Maka mereka takut hingga Nabi diburu agar Nabi tidak menjadi Nabi yang terakhir, tapi Nabi Isa menjadi Nabi yang terakhir. Kesalahan orang Yahudi, dia menyembah Allah sudah benar. Salah satu kesalahannya apa? Menolak Nabi Isa. Sampai sekarang orang Yahudi tidak mengakui Nabi Isa sebagai seorang nabi. Kenapa? Kata orang Yahudi, mana ada nabi lahir dari anak zina? Enggak ada. Siti Maryam dianggap berzina hingga melahirkan Nabi Isa. Hingga orang Yahudi nggak mau menerima Nabi Isa, nggak mau. Mereka bertahan sama Taurat, tidak mau ganti kepada Injil. Makanya ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Maka mereka nggak mau berganti pada perjanjian baru, nggak mau. Mereka bertahan pada kitab lamanya, kitab Taurat. Orang Nasrani menerima semua nabi-nabinya orang Yahudi. Orang Yahudi menolak satu nabi, yaitu orang Nabi Isa. Lah, kesalahan Nasrani apa? Kesalahan orang Nasrani menolak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya umat Islamlah yang menerima semua nabi-nabi. Nabi Isa diterima, Nabi Musa diterima, Nabi Dawud diterima. Semua nabi diterima oleh umat Islam. Kenapa? Tidak ada satupun yang disembunyikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi ngomong bagaimana? Orang Nabi Isa itu bukan nabi, Nabi Musa bukan nabi. Kan kita bermusuhan terus sama mereka. Nah, tapi enggak pernah. Nabi mengatakan mereka nabi kita. Kita harus memuliakan Nabi Isa, memuliakan Nabi Musa, memuliakan Nabi Dawud. Kenapa? Mereka adalah nabi-nabinya Allah yang menyampaikan hukum kepada umatnya. Ini tandanya apa? Nabi Muhammad SAW adalah orang, dan nabi-nabi seluruhnya semuanya menyampaikan hukum yang isinya tentang wajib, haram, sunnah, makruh, dan mubah. Hingga Nabi Adam alaihi salam pun dia menyampaikan ilmu, menyampaikan hukum. Apa hukum yang disampaikan Nabi Adam? Ya hukum yang berlaku kepada anak-anaknya. Andai Nabi Adam itu enggak menyampaikan hukum, maka Gobil dan Habil enggak salah. Cerita Gobil Habil kapan itu? Ceritanya zaman kapan? Zaman Nabi Gobil dan Habil berselisih hingga saling membunuh. Maka yang satu disalahkan, tapi enggak kafir, tapi disalahkan, mendapatkan dosa. Maka adanya hukum haram sudah berlaku sejak zaman Nabi Adam. Berarti Nabi Adam adalah Rasul yang dia menyampaikan hukum mana yang wajib, mana yang haram, mana yang sunnah, mana yang makruh, sudah disampaikan oleh Nabi Adam alaihi salam. Jangan dianggap bahwa hukum itu hanya berlaku setelah Nabi kita saja. Enggak, sejak zaman itu sudah berlaku hukum-hukum yang semuanya disampaikan oleh para rasul-rasulnya Allah. Maka dari sini kita wajib iman, tidak ada satupun para nabi yang menyembunyikan ilmu pengetahuan. Beda lagi kalau umpamanya bukan ulama. Kalau ulama itu jangankan kok menyampaikan. Kadang yang namanya ulama guru sama murid kadang pinter muridnya. Ulama begitu. Imam Syafi'i radhiyallahu an ketika datang ke kota Madinah belajar ke Imam Malik, itu sebelumnya dia di kota Mekah. Di kota Mekah sudah habis ulama, disamperin, ilmunya habis semua, dikeruk semua sama Imam Syafi'i. Kata ulama Mekah,
udah Syafi'i, kita sudah habis ilmu dah. Sudah nggak ada yang bisa kami ajarkan kepada kamu lagi. Udah kamu ke Madinah coba sekarang. Pindah ke Madinah. Sampai Madinah ketemu Imam Malik, imam besar yang ngarang Muwatta, ilmunya habis diambil semua Imam Syafi'i. Tandanya apa? Lebih hebat dari para guru-gurunya. Itu ulama begitu, bukan malah menyimpan ilmu. Justru yang dia punya disampaikan agar muridnya itu punya pengetahuan yang banyak. Ketika dia sudah habis, ditunjukkan kamu ke sana biar tambah ilmu. Di sana habis, tunjukin lagi kamu ke sana. Terus begitu hingga mereka mendapatkan pengetahuan yang lebih luas. Menunjukkan apa? Mereka merasa bangga ketika punya murid yang muridnya punya pengetahuan lebih luas dari dirinya. Beda kalau ilmu-ilmu yang lain. Ilmu silat umpamanya. Guru silat itu tidak akan pernah menyampaikan semua ilmu kepada muridnya. Pasti ada ilmu yang disembunyikan, namanya ilmu apa? Pamungkas. Jurus pamungkas, jurus kunci. Nanti begitu gurunya mati, nulis wasiat, buka celana dalam saya. Di dalamnya ada buku, pelajari, itu ilmu yang terakhir. Kenapa kok dulu nggak diajarkan langsung? Lah kalau diajarkan langsung nanti gurunya kalah sama muridnya. Mereka nggak mau itu. Kemana wibawa saya sebagai guru, masa kalah sama muridnya? Ini lain ilmu pengetahuan. Jadi kalau para ulama nggak begitu sifatnya. Mereka punya sifat gimana muridnya lebih pintar dari dirinya hingga dikirim kemana saja agar mereka bisa lebih pintar. Ini bentuk jangankan para nabi, para sahabatnya, para tabiin, para ulama sampai sekarang mereka tidak ada yang menyembunyikan ilmu pengetahuan. Makanya kalau ada di daerah kita ada orang yang sudah nyampein ilmu pengetahuan, maka itu sudah menggugurkan kewajiban. Sudah gugur kewajiban bagi mereka. Artinya orang-orang di sekitarnya, mereka yang tidak punya pengetahuan akan menjadi orang-orang yang mendapatkan hukum ketika di sekitarnya sudah ada ulama yang mengajarkan ilmu pengetahuan. Kalau ada orang begini, orang awam itu dimaafkan kesalahannya. Tanya orang awam yang mana ini? Orang awam yang jauh dari ulama. Lah kalau orang awam sebelah majelis taklim ya nggak dimaafkan, dikamplenginnya begitu. Maaf saya memang nggak ngerti. Lah kamu di mana rumahnya? Sebelahnya itu musola apa? Lah kampleng kok bisanya lu sebelah musola nggak ngerti ilmu. Emang di musola nggak ada masjid taklim? Nggak tahu saya. Ya Allah, gimana coba? Nah kalau kamu tinggalnya di Papua sana, di dalam gunung, ya nggak pernah keluar, nggak ada jalan keluar, nggak ada kiai ke sana, lah mungkin kebodohan kamu dimaafkan. Tapi kalau sudah dekat sama ulama, dekat sama majelis ilmu, bagaimana bisa kamu punya sifat bodoh? Ini harus hati-hati. Jadi bukan semua orang bodoh itu aman, enggak. Makanya beruntung kalau di sekitar kita itu ada ulama, ada seorang alim yang dia menjadi sinar, menjadi cahaya bagi daerahnya, bagi sekitarnya. Karena sekecil apapun sinar sekecil apapun itu akan bermanfaat asal ditempatkan pada tempatnya. Lah kalau kamu bawa senter, tahu senter? Senternya bawanya siang-siang, ada gunanya? Lah ngapain bawa senter kok siang-siang, mau nyenterin apa? Kalah sama matahari. Nah kalau bawa senter ya nanti gunanya kalau malam atau kalau kamu ke pojok daerah sono yang nggak ada ulama, nggak ada makan. Jadi kalau kita lihat kenapa sih kok orang-orang itu ilmunya kok beda-beda? Ada orang alim yang ilmunya tinggi, ada yang sedengan lagi, ada yang taunya cuma sedikit. Ini sudah dibagi oleh Allah.
Jangan terus ulama kok ilmunya cuma segitu, harusnya ya tinggi. Kalau ulama itu semua sama ilmunya sama sekali Imam Syafi'i semua, nggak ada yang mau ngajar alif ba ta kayak kamu nggak ada. Maunya ngajar di Al Azhar semua dia lah. Kamu ngajinya gimana terus? Untung ada yang ulama dia ibaratkan sinar terangnya 1000 watt, ada yang 100 watt, ada yang 50, ada yang 5 watt. 5 watt juga untung asal ditempatkan di tempatnya. Kalau di Priok manfaat semua di Priok, biarpun ceplek manfaat di sini. Kenapa? Karena banyak yang membutuhkan. Nah beda kalau di sana Al Azhar ceplek 5 watt ya nggak dipakai apa-apa di sana. Mana ada yang manfaatin? Orang kayak kita ke sono ya nggak kepake. Kenapa? Di sana sudah terang benderang. Tapi kalau kita kok mau masuk ke pedalaman, mau masuk ke tempat-tempat orang yang kurang pengetahuan, sekecil apapun ilmu yang kamu bawa, walaupun sekelas mengajarkan alif ba ta akan bermanfaat. Kenapa? Di sana nggak tahu sama sekali alif ba ta, pura-pura alif ba ta. Jadi ilmu ini harus disampaikan semampunya dan sesuai pada kadarnya. Jangan sampai ulama masing-masing menyembunyikan ilmu pengetahuan. Maka di akhir zaman, kata Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad radhiyallahu an, akan sedikit sekali orang-orang yang mendatangi majelis taklim. Sesuai sabdanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, nanti akhir zaman itu umat akan mulai rusak apabila sudah jauh dari ulama. Artinya apa? Mereka sudah nggak mau lagi hadir ke majelis taklim, mereka nggak mau kumpul sama ulama, nggak ngerti hukum, nggak ngerti aturan, maka mulailah umat akan rusak. Nah, kata beliau, umpama kamu mendapati zaman itu di mana orang-orang sudah nggak mau mendatangi para ulama, terus gimana sikapnya? Sikapnya ulama yang mendatangi mereka gitu. Jangan jual mahal semua, ulamanya jual mahal, yang mau ngaji juga jual mahal. Saya mau orang ngaji ke sana jauh, kalau mau ustadznya kemarilah. Kata ustadznya, enak aja lu kemari yang butuh ilmu. Lah kalau dua-duanya bertahan, ilmu nggak jalan. Ketika ilmu nggak jalan, yang disalahin siapa? Ulamanya yang disalahin. Lu yang punya ilmu, kenapa lu nggak samperin ke sana ngajarin? Nah, kita lagi yang kena. Makanya dulu ada di Pekalongan, guru saya, guru-guru kita dulu ada tiap hari berkunjung ke rumahnya orang, tiap hari. Asal pagi dari rumah masuk ke rumah. Kenapa? Mau nyampein ilmu. Karena majelis taklimnya sudah nggak ada dihadiri oleh orang-orang, maka dia merelakan dirinya untuk masuk ke rumah-rumah. Apa fungsinya? Agar ilmu tetap bisa disampaikan. Gitu. Makanya ada orang-orang yang berjuang demikian. Makanya saya kalau gambarin dulu ulama itu disamperin. Kenapa? Karena ulamanya itu kayak sumur. Kalau sumur itu mendatangi gayung apa timba datangin sumur? Timba datangin, kan nggak mungkin sumur datangin timba ya. Kalau sekarang sekarang tetap aja kalau sumur nggak bisa datengin timba, nggak bisa. Sekarang adanya teko, datengin gelas, bukan gelas datengin, ya bukan ya, tapi teko datengin
Kenapa kok teko? Ilmunya sudah kurang, nggak kayak dulu. Dulu betul-betul sumur, kamu tanya apa saja dia ngerti. Ilmunya diambil tambah banyak, diambil tambah banyak. Kalau sekarang teko, ente ambil habis, yang ngaji dikit, waduh. Hah? Makanya kalau teko gampang dibawa kemana-mana, cur sana, gampang. Kalau sumur, ya nggak bisa. Makanya ada wali-wali yang di wilayah, orang-orang yang tokoh di wilayah, yang dia nggak kemana-mana. Memang kita harus samperin dia ke sana. Ada tokoh-tokoh yang seperti itu. Ada yang mereka tugasnya keliling, ngajak orang, dongkrak orang, narik orang biar mereka mau selamat, mereka bisa punya pemahaman. Ini tugasnya harus demikian. Mau nggak mau ulama yang harus ngalah mendatangi mereka. Ini bukan ulama kok jual murah, datang ke sono, datang ke sini. Apalagi yang ngomong itu dari Yaman jalan-jalan ke sini ngapain sih? Di sana nggak ada kerjaan. Ini otaknya kadang suka cuil begitu loh. Hah? Kalau bukan tugasnya dia untuk nyampaikan ilmu, dia nggak akan kemana-mana. Hanya karena sesuai dengan akhir zaman, keadaannya orang sudah tambah cinta sama dunia, yang dipikiri hari-hari dunia, yang dibanggakan oleh dirinya hanya dunia. Kalau saya punya dunia akan bangga, kalau saya punya kerjaan yang akan bangga, kalau saya punya jabatan akan bangga. Mereka sudah tidak lagi bangga kepada nilai akhirat. Kalau saya bisa baca kitab kuning, saya akan bangga. Kalau saya tiap malam bisa tahajud, saya akan bangga. Kalau saya sehari bisa zikir 1000 kali, saya akan bangga. Sudah nggak punya itu, nggak punya. Kalau saya bisa kumpul di majelis taklim, saya akan bangga. Kalau saya bisa deket sama alim itu, saya akan bangga. Nggak ada sekarang begitu. Sudah berkurang kebanggaan yang seperti itu. Sama aja kayak begini, kamu sudah nggak pernah merasa bangga kalau kamu pakai pakaian jubah, pakai top, pakai sorban, udeng-udeng jalan, bangga kamu kira-kira? Apa malu? Kamu saya pakai udeng-udeng, saya pakai jubah, terus saya suruh jalan-jalan gitu, kira-kira bangga apa malu? Loh kan, malu, ya kan? Padahal itu pakaian Islam. Kalau kamu saya pakai sepatu, jas, dasi, jalan-jalan bangga? Aduh. Jadi sudah jauh, kebanggaan kita sudah jauh. Kebanggaan kita bangga yang sifatnya fana, yang sifatnya akan sirna. Tapi kebanggaan yang bersama agama itu kebanggaan yang langgeng sampai kamu mati masih dibanggakan terus. Mana buktinya? Orang-orang terdahulu seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, para habaib sebagai ilmu Muqaddam, Abdullah bin Al-Haddad, Umar Atta, sampai sekarang apa yang mereka sampaikan, gaya pakaian mereka, gaya bicara masih diikuti orang, dan orang bangga dengan itu. Bukan terus ketika kitanya belum mati aja, apa yang menjadi perilaku kita sudah nggak dilirik orang, kebanggaan kita sudah hilang. Kenapa? Karena yang kita banggakan hanya untuk urusan dunia, bukan urusan akhirat. Beda sama orang-orang terdahulu yang menjadi kebanggaannya orang-orang, yang diimpikan oleh semua orang. Apa diantaranya? Orang-orang alim nih, mereka diantara mimpinya ingin jadi apa? Rijalul hadis, pembawa hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya bagaimana? Nabi menyampaikan satu hadis. Hadisnya Nabi didengar oleh sahabat. Sahabat yang dengar hadis nyampein lagi pada orang lain. Tabi'in yang mendapat hadis dari sahabat nyampein lagi ke orang lain. Terus dari satu hadis disampaikan lagi pada orang lain, terus sampai lagi. Maka mereka yang meriwayatkan hadis pada generasi berikutnya namanya rijalul hadis.
Contoh, hadatsani telah menceritakan kepadaku abi, bapakku. Kemudian wa hadatsana, dan menyampaikan pula kepada bapakku, bapaknya lagi, terus bapaknya lagi, terus sampai kepada gurunya. Maka orang-orang yang masuk dalam nama-nama itu namanya rijalul, itu membanggakan. Kenapa? Namanya diingat sepanjang dunia ini ada. Ya? Abu Hurairah, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nasa'i, ini periwayat-periwayat hadis yang nama mereka akan dikenang sampai akhir zaman nanti. Bahkan sampai ke akhirat nama mereka terus diingat. Kenapa? Mereka bangga ketika bisa menjadi rijalul hadis. Kalau kita kan enggak. Kalau bisa jadi lurah, bangga. Kalau jadi camat, bangga. Kalau saya bisa dapat jengkol di sini, wah, Masya Allah. Fotonya dipajang gede banget ya. Kamunya turun jabatan, jengkolnya dipindah ke orang lain, orang lupa sama kamu. Jengkolan nih, orang pernah jengkolan udah lupa orang sama kamu. Makanya jangan sampai kita salah membuat kebanggaan. Jadi ilmu wajib disampaikan, mustahil para nabi menyembunyikan ilmu pengetahuan. Kalau mereka menyembunyikan ilmu pengetahuan, maka kita pun sebagai umatnya akan diperintah menyimpan ilmu pengetahuan. Tapi tidak demikian. Kenapa? Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kita untuk menyimpan ilmu pengetahuan. Maka dari sini kita ketahui bahwa wajiblah para nabi bersifat tabligh. Tidak mungkin atau mustahil mereka kitmanun ilm. Beda lagi pendapatnya orang-orang Syiah. Hati-hati ini. Orang Syiah mengatakan ada yang belum disampaikan sama Nabi Muhammad loh. Hati-hati kamu kalau ketemu Syiah. Kayak orang Syiah mengatakan penerus Nabi Muhammad siapa? Imam-imam orang Syiah. Kenapa? Para imam-imam Syiah mereka mendapatkan wahyu untuk meneruskan sabdanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang belum selesai disampaikan, diteruskan sama Nabi. Oh, enggak begitu, enggak ada. Hukum-hukum itu selesai semua disampaikan Nabi. Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit usia berapa? 33 tahun diangkat ke langit. Dan pada masa itu agama yang disampaikan Nabi Isa, syariah Islam yang disampaikan Nabi Isa sudah selesai disampaikan. Bukan Nabi Isa baru setengah jalan, belum selesai, terlanjur diangkat ke langit, agama masih separuh. Enggak ada begitu, enggak ada. Sudah selesai, hingga Nabi kita pun sudah selesai. Mana buktinya? Dalam Quran dikatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa raditu lakumul islama dina. Allah sudah menyampaikan, sudah sempurna Muhammad agama yang kau sampaikan. Artinya hukum-hukum sudah sempurna disampaikan seluruhnya. Tandanya apa? Allah mengetahui, Nabi tidak menyembunyikan ilmu pengetahuan. Lah, adapun kok kemudian ada hal yang disampaikan lagi yang baru. Ada hal baru yang disampaikan oleh para ulama yang dikatakan mereka berjumpa dengan Rasulullah dalam mimpinya, maka hal itu bukan perkara pokok dalam agama. Ada ulama-ulama yang kemudian berjumpa dengan Rasulullah, dan mereka ketika berjumpa Rasul, mereka mengatakan, ya Rasulullah, ajarkan aku satu pengetahuan yang belum pernah kau ajarkan sebelumnya. Maka Nabi ngajarin. Lah yang diajarkan itu bukan perkara pokok,
Kalau perkara hukum yang pokok sudah semua disampaikan, nggak ada yang kurang, nggak ada. Contohnya apa? Habib Abdullah bin Al-Haddad radhiyallahu an menyampaikan hadis yang langsung dia jumpai melalui Rasulullah. Apa isi hadisnya? Kata Rasulullah, bawa selalu tasbih. Sunnah membawa tasbih. Bawa saja kamu kantongin, hukumnya sunnah. Apalagi diputer-puter. Tuh. Jadi orang yang bawa tasbih senantiasa mendapatkan hukumnya orang yang berzikir, pahalanya orang yang bawa alat untuk berzikir juga. Lah hadis itu kok disampaikannya belakangan, kenapa? Itu bukan perkara pokok, itu perkara apa? Fadhailul a'mal, kelebihan, tambahan dari pahala yang mau kamu cari, bukan perkara pokok, bonus deh gitu loh. Kalau perkara pokoknya udah semua selesai disampaikan Nabi. Jadi jangan terus mengikuti pendapat orang Syiah yang mengatakan, oh ada yang belum selesai disampaikan oleh Nabi Muhammad. Enggak ada, sudah selesai semuanya Rasul menyampaikan. Adapun tambahannya ini boleh saja disampaikan kapan saja. Kenapa? Karena Nabi mendapatkan 3 pilihan. Ada berita yang Nabi wajib sampaikan. Ada yang kedua, berita yang wajib disembunyikan. Yang ketiga, ada berita yang Nabi boleh memilih. Mau menyampaikan boleh, enggak menyampaikan juga boleh. Dan disampaikan setelah beliau meninggal juga boleh. Mana yang ketiga tadi yang Nabi boleh memilih. Kalau yang pertama nggak ada pilihan, pasti disampaikan seluruhnya. Yang kedua juga pasti disembunyikan, nggak akan disampaikan. Seperti apa? Perkara-perkara yang Nabi nggak boleh nyampein. Seperti Nabi diperintah nyampein 10 orang yang mendapatkan berita akan masuk surga. Asyratun mubasyirina fil jannah, 10 orang yang diberitakan oleh Rasul menjadi ahli surga. Kenapa kok 10? Yang lainnya nggak boleh disampaikan, disimpan sama Nabi. Begitu loh. Yang boleh disampaikan cuman ya Nabi nurut 10 doang. Tanya lagi, tambah 1 lagi ya enggak. 1 lagi ya Rasulullah, ya nggak bisa, emang nggak diperintahkan nyampein yang lainnya gitu. Jadi ada perkara yang memang harus disimpan oleh Rasulullah. Rasulullah tahu tapi tidak disampaikan. Kenapa? Karena nggak menyangkut hukum-hukum yang 5 tadi, nggak menyangkut hukum wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah, dan Allah perintah simpan, disimpan. Ada pula yang Nabi boleh memilih, mau nyampein boleh, enggak boleh. Contohnya apa? Seperti menyampaikan Zaid sekarang di rumahnya sedang duduk. Nabi tahu. Nabi boleh nyampein, boleh enggak, terserah Nabi. Enggak harus semua yang Nabi tahu harus disampaikan, enggak. Maka Nabi boleh memilih. Besok si fulan akan mati. Besok Nabi diberitakan oleh para malaikat akan terjadi ini, maka yang diberitakan itu boleh disampaikan, boleh tidak disampaikan ketika tidak menyangkut hukum-hukum yang 5 yang rupanya wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah. Kalau yang 5 ini gimana? Wajib pasti kalau enggak disampaikan berarti disembunyikan. Kalau disimpan berarti kita sebagai umatnya juga akan mengikuti, menyimpan ilmu pengetahuan. Nanti ada orang sholat Jumat ngumpet-ngumpet. Kenapa? Kita diem-diem aja. Ada kewajiban sholat Jumat, jangan ngomong-ngomong sama orang. Mana ada Jumatan kok ngumpet bisa? Mau haji ngumpet-ngumpet bisa? Saya mau ngerjain haji tapi ngumpet bisa?
Ya nggak bisa, ada yang memang harus disiarkan di hadapannya orang. Makanya dalam ibadah ini ada yang isinya perkara yang wajib seperti apa? Pergi Jumatan, yang semua orang harus tahu, harus berjamaah, datang rombongan-rombongan. Ini bentuk syiarnya agama, menampakkan bahwa agama Islam itu menampakkan agama Islam itu syiar, dijelaskan kepada orang, hingga jalannya kita ke masjid ini bagian dari menyampaikan syiarnya agama Islam. Ada pula yang kita ibadah kita simpan, kita sembunyi, kayak apa? Sholat sunnah, puasa sunnah, kita sendirian, nggak bilang sama orang. Ada yang demikian. Jadi tidak harus semua sesuatu itu harus tidak diketahui oleh orang lain, tidak. Ada dalam agama yang harus ditampakkan. Ada dalam agama yang memang boleh disembunyikan, dan ada dalam agama yang harus disembunyikan. Maka ini harus kita ketahui. Kalau kita mau tahu panjang lebarnya, maka ada dalam pelajaran ilmu fikih. Kamu akan tahu nanti mana hukum-hukum yang berlaku kepada semua aturan-aturan pada tata cara ibadah kita, ya. Di hari ini kita bicara masalah wajibnya para rasul bersifat tabligh, dan kita tahu dalilnya, bahwa dalilnya adalah firman-Nya Allah, yang mana Allah melaknat siapapun mereka yang menyimpan ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan kita senantiasa dikaruniai oleh Allah ilmu pengetahuan, diberikan kefahaman oleh Allah, difaqihkan oleh Allah, dijadikan orang-orang yang mengikuti hukum-hukumnya Allah, hingga sampai akhir hayat kita tetap menjalankan syariah hukum Islam, hingga kita mati dalam keadaan husnul khatimah, selamat di dunia sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ini saja. Kita sambung yang akan datang bicara sifat yang akhir, yaitu sifat fatona, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على الأرض إشرافنا فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن روآتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد طاسي صحبي والحمد لله بالبدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.